Halo anak-anak hebat Kota Surabaya kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Ya, sebelumnya kita bertemu lagi hari ini di hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu di dalam program acara kesayangan kita di Jawa Pos TV, apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku. Pada hari ini kalian akan belajar bersama Bu Guru. Kalau yang sudah pernah melihat tayangan sebelum-sebelumnya mungkin sudah kenal dengan Bu Guru. Tetapi kalau misalkan ada yang belum pernah melihat tayangan Jawa Pos TV, berarti belum kenal Bu Guru ya. Sekarang Bu Guru akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bu Guru adalah Lutfatul Hanani. Kalian bisa memanggil Bu Guru dengan Bu Hana. Sehari-hari Bu Hana bertugas mengajar di SDN Pacar Keling 5 186 Kota Surabaya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu yuk. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran daring hari ini bisa berjalan lancar. Suara Bu Guru juga kalian bisa mendengar dengan jelas ya sayang ya. Nah, coba sebelum kita mulai pembelajaran, kalian siapkan dulu buku tulis, alat tulis, dan juga perlengkapan menulis lainnya, supaya nanti kalau ada kata-kata atau mungkin materi yang perlu dicatat, kalian langsung bisa mencatatnya di rumah. Tadi Bu Guru menyebutkan kalau kalian mengeluarkan buku tulis, mengeluarkan alat tulis. Nah, ada buku, ada juga buku tulis, ada buku tema, lalu ada pensil. Nah, semua itu kira-kira disebut apa ya Bu ya? Ada yang tahu? Nah, betul sekali, semua itu adalah disebut dengan benda. Nah Bu, apa sih pengertian dari benda itu Bu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Maksudnya apa Bu menempati ruang dan memiliki massa? Nah, menempati ruang artinya suatu benda tersebut bisa dimasukkan ke dalam wadah atau masuk ke dalam ruangan. Jadi bisa menempati wadah atau menempati ruangan. Sedangkan mempunyai massa itu artinya suatu benda itu bisa diukur beratnya, bisa dihitung beratnya maupun ditimbang. Nah, seperti tadi buku tulis, buku tema dan juga pensil pasti bisa ditempatkan di suatu tempat atau di suatu wadah, bukan? Dan juga benda-benda tersebut juga mempunyai massa, bisa dihitung beratnya, bisa juga diukur panjang, tingginya maupun lebarnya. Nah, benda ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah benda mati dan juga benda hidup. Kalau benda mati itu berarti yang tadi kalian sebutkan, ada buku tulis, ada pensil, dan juga ada penghapus. Benda mati adalah benda yang tidak bisa bergerak sendiri. Jadi perlu bantuan dari manusia atau makhluk hidup untuk menggerakkannya. Nah, salah contohnya tadi ada buku tulis, pensil, dan juga HP kalian ya sayang ya. Yang kedua adalah benda hidup. Benda hidup sudah pasti bisa bergerak sendiri, lalu bisa bernafas dan juga bisa berkembang biak. Contohnya adalah makhluk hidup, manusia, hewan dan juga tumbuhan. Loh Bu, tumbuhan kan digerakkannya oleh angin Bu, tidak bisa bergerak sendiri. Memang betul, tumbuhan memang digerakkan oleh angin, tetapi tumbuhan kan bisa tumbuh tinggi ke atas. Nah, itu membuktikan kalau tumbuhan termasuk benda hidup. Kalian tadi sudah mengetahui mana yang benda hidup, mana yang benda mati. Dan juga contoh-contohnya benda ya sayang ya. Nah, kalau tadi benda itu menempati ruang dan juga mempunyai massa. Ada contohnya tadi ada buku tulis, ada HP, ada televisi. Lalu kalau misalkan suara atau mungkin cahaya matahari dan juga dari suaranya musik. Kira-kira itu termasuk benda atau bukan ya Bu ya? Coba diingat-ingat, apakah suara bisa diukur atau bisa ditimbang? Tentu saja tidak. Kalau cahaya matahari, cahaya senter, apakah bisa diukur beratnya atau mungkin ditimbang?
Tidak bisa, berarti cahaya matahari, cahaya senter, cahaya lampu, suara, ataupun panas itu bukan termasuk benda. Coba yuk, sekarang Bu Guru punya gambar. Nah, ada benda-benda, ada 9 benda. Kira-kira yang mana yang merupakan benda dan yang mana yang merupakan bukan benda. Sekarang gambar yang pertama ya nak ya, ada panas api unggun. Kira-kira ini merupakan benda atau bukan ya? Apakah mempunyai massa, bisa dihitung panas api unggun? Tidak Bu, betul sekali, berarti panas api unggun ini bukan merupakan benda. Lalu yang kedua ada minyak goreng. Minyak goreng ini bisa ditimbang, bisa diukur? Bisa, berarti merupakan benda. Yang ketiga cahaya lampu, cahaya sayang, cahaya bisa ditimbang, bisa menempati ruang? Tidak bisa, berarti bukan merupakan benda. Lalu yang selanjutnya ada ember. Ember bisa menempati ruang, bisa dihitung masanya, beratnya? Bisa, berarti termasuk adalah benda. Lalu yang selanjutnya ada es, es ini termasuk benda. Balon juga bisa diukur, bisa dihitung masanya, merupakan benda. Selanjutnya ada suara. Seperti yang tadi Bu Guru bilang, suara. Suara bisa dihitung masanya? Tidak Bu, betul, berarti suara ini bukan termasuk benda. Lalu ada radio. Radio sudah jelas ya, bisa dipegang, bisa diukur beratnya, berarti merupakan benda. Nah yang terakhir nih, hewan. Tadi Bu Guru juga menjelaskan ada benda hidup dan benda mati. Hewan ini termasuk benda hidup, betul sekali, berarti hewan termasuk benda. Nah kita lanjutkan ya nak ya. Ini tadi benda jenis-jenisnya ada 2, yaitu benda hidup dan juga benda mati. Benda hidup sudah jelasnya ada makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan benda mati ada kursi, meja, buku tulis, dan juga lemari. Dan juga ada benda-benda di sekitar kalian yang lainnya. Pengelompokan benda berdasarkan sifat fisiknya ada 4 nih nak. Yang pertama berdasarkan ukuran. Jadi ukuran benda ini ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang panjang, ada yang pendek, ada juga yang lebar dan juga tipis. Yang kedua, pengelompokan benda berdasarkan bentuknya. Bentuknya ini ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang persegi. Yang ketiga berdasarkan warnanya. Warnanya ada yang merah, ada yang kuning, mungkin ada merah muda dan juga yang warna lainnya. Dan yang terakhir pengelompokan benda berdasarkan wujudnya. Ada benda cair, benda gas, dan juga benda padat. Nah sayang, setelah ini kita akan lanjutkan materi pelajarannya ya. Kalian jangan kemana-mana, tetap di layar kaca kalian dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Lihat, lihat kawanku, beginilah caranya memotong kayu. Nah, anak-anak Kota Surabaya, kita bertemu lagi ya nak ya. Masih tetap di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sekarang kita lanjutkan materi sebelumnya ya nak ya. Tadi Bu Guru sudah belajar dan juga kalian belajar mengenai pengelompokan benda dan juga jenis-jenis benda. Nah, sekarang yang ada di layar HP kalian, layar televisi kalian, coba kalian perhatikan. Di sini ada berbagai macam benda. Nah, bisa kalian lihat ada pohon. Ini berarti benda berdasarkan ukurannya. Ada pohon yang tinggi, ada pohon yang rendah. Nah, lalu selanjutnya ada gambar air. Berarti ini pengelompokan benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda cair. Selanjutnya ada benda-benda, ada yang bola, lalu ada dompet, ada juga jam. Ini berarti pengelompokan benda berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi, ada juga yang berbentuk lingkaran. Dan ada batu yang bentuknya tidak beraturan, karena batu mungkin bentuknya ada yang oval, ada juga yang tidak beraturan. Dan yang terakhir ada gas LPG. Ini juga pengelompokan benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda gas. Nah, coba yuk, tadi Bu Guru sudah menyanyikan di awal tukang kayu.
Kira-kira benda-benda apa saja ya yang ada di sekitar kalian yang terbuat dari kayu? Sebelum kita menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu, coba yuk sekarang kita belajar bagaimana sih proses dari sebuah kayu, dari sebuah pohon diolah sehingga menjadi benda-benda yang kalian pergunakan sehari-hari di rumah. Yuk sekarang kita perhatikan ya nak ya. Yang pertama sudah pasti adalah penebangan pohon. Nah, dalam proses penebangan pohon ini, para tukang kayu ataupun pabrik furniture, pabrik kayu memilih pohon yang sudah siap panen. Jadi menggunakan sistem tebang pilih. Umur kayu yang sudah siap untuk dipanen kira-kira untuk 2 tahun. Kalau umur kayu, umur pohon sudah 2 tahun, itu berarti sudah siap dipanen, sudah siap untuk diolah menjadi barang-barang yang bisa kalian gunakan sehari-hari. Yang kedua adalah pengiriman log. Apa itu Bu log? Log adalah kayu yang sudah ditebang berupa gelondongan kayu. Nah, kalau sudah berupa gelondongan kayu ini disebut dengan log. Log tadi setelah ditebang dari hutan, maka diangkut menggunakan angkutan yang besar. Contohnya truk kalau misalkan lewat jalur darat, dan juga kapal laut apabila melalui jalur laut. Nah, log-log ini dikirim ke pabrik furniture untuk selanjutnya diolah. Sesampainya di pabrik, proses yang selanjutnya adalah pemotongan log kayu. Nah, di sini kayu atau gelondongan-gelondongan kayu dipotong berdasarkan barang-barang atau benda-benda yang akan dibuat dalam pabrik tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan pabrik furniture ingin membuat kursi, maka potongannya kayu tersebut juga sesuai dengan ukuran kursi yang ingin dibuat. Kalau misalkan untuk membuat pensil bagaimana Bu? Kalau membuat pensil itu berarti ukurannya tidak terlalu besar. Ukurannya seukuran dengan pensil ya nak ya, memotong-motongnya ya. Begitu juga dengan yang lain, kalau misalkan mau dibikin almari juga dipotong-potongnya sesuai dengan ukuran almari. Proses yang keempat adalah pengeringan kayu. Setelah kayu ditebang, dipotong, pasti biasanya mengeluarkan getah. Nah, berarti kayu tersebut masih belum kering nih, karena ada cairan-cairan yang terdapat dalam batang kayu. Karena batang kayu itu kan fungsinya untuk menyimpan cadangan air sebagai makanan pohon. Oleh karena itu, kayu-kayu yang sudah ditebang, yang sudah dipotong, karena masih ada airnya, masih ada sisa-sisa getahnya, maka perlu dikeringkan supaya bisa diolah, diproses menjadi benda-benda selanjutnya. Nah, untuk proses pengeringan kayu ini, kalau dalam proses masih tradisional pabriknya, itu memerlukan waktu 2 hingga 4 minggu untuk proses pengeringan menggunakan cahaya matahari. Tetapi untuk pabrik-pabrik yang sudah besar, mereka mempunyai alat yang disebut dengan vacuum dryer. Itu adalah alat yang untuk mengeringkan kayu dengan waktu yang singkat. Biasanya hanya memerlukan waktu sehari atau 2 hari, kayu sudah siap untuk digunakan, sudah kering dan diproses menjadi benda-benda yang akan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bu, dalam kayu ini, benda kayu ini, kira-kira apa saja sih keunggulan benda-benda yang terbuat dari kayu ini Bu? Kenapa kok banyak benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu ya Bu ya? Nah, coba kita lihat ya sayang ya. Keunggulan benda yang terbuat dari kayu yang pertama adalah mudah diperoleh. Kayu mudah diperoleh di mana saja. Misalkan kita ada di Jawa, ada bahan baku berupa kayu, ada juga hutan-hutan pohon-pohon berupa kayu. Selain itu juga misalkan kita pergi ke Kalimantan, kita pergi ke Bali, di sana juga pasti sudah ada benda-benda yang terbuat dari kayu. Kursi dari kayu, meja dari kayu, ada juga kita mau membeli pensil, pasti di mana-mana juga ada ya nak ya. Itu artinya mudah diperoleh. Keunggulan yang kedua adalah mudah dibentuk. Kayu sangat mudah dibentuk sesuai dengan keinginan. Misalkan untuk membuat kursi, berarti membentuknya juga seperti kursi. Lalu kalau untuk membuat pensil, kayu yang awalnya gelondongan kayu, gelondongan pohon, dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk pensil. Lalu keunggulan yang ketiga adalah kuat dan juga dapat bertahan lama.
Nah, kalau kursi biasanya kan digunakan sampai jarak waktu bertahun-tahun ya nak ya. Waktu kalian masih kecil hingga kalian sekarang sudah kelas 3 SD, pasti juga kursi di ruang tamu kalian atau mungkin kursi makan di rumah kalian juga masih berfungsi dengan baik kan? Nah, itu membuktikan kayu kuat dan juga tahan lama. Keunggulan yang keempat adalah ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Karena kayu terbuat dari batang-batang pohon, maka kayu ramah lingkungan dan juga tidak menimbulkan polusi di sekitar kita. Selain keunggulan, benda yang terbuat dari kayu juga mempunyai kelemahan nih nak. Kira-kira apa ya kelemahannya ya Bu ya? Kita lihat yuk. Yang pertama, kelemahan benda dari kayu adalah tidak tahan api. Nah, kayu ini mudah terbakar. Contohnya ada kayu bakar. Nah, kayu bakar ini karena dijadikan untuk membuat sate atau mungkin alat kompor tradisional yang terbuat dari kayu, terbuat dari arang, itu kan menggunakan kayu untuk pengapiannya kan sayang. Nah, itulah mengapa kayu itu mudah terbakar atau tidak tahan dengan api. Kelemahan yang kedua adalah mudah terserang rayap. Nah, kalau misalkan kayunya ini masih kurang kering, masih agak sedikit lembab, maka rayap-rayap bisa memakan kayu-kayu tersebut. Yang ketiga, sensitif terhadap cahaya matahari, sinar matahari, dan juga perubahan suhu. Misalkan kalian meletakkan kursi di depan rumah kalian, dijemur nih, terkena sinar matahari terus-menerus, maka lama-kelamaan kayu tersebut akan kering dan juga menjadi lapuk. Nah, nanti kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya ya sayang ya di segmen ketiga. Kalian tidak perlu kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kita ketemu lagi ya sayang ya di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Tadi kita sudah mengetahui benda-benda yang terbuat dari kayu nih, cara pengolahannya, keunggulan dan juga kelemahannya. Sekarang kita tebak-tebakan yuk nak, yuk. Kira-kira benda-benda yang dari layar HP kalian, layar televisi kalian, ada 3 benda. Kira-kira yang mana yang benda terbuat dari kayu? Gambar yang pertama bagaimana? Apakah terbuat dari kayu? Bukan, betul sekali. Ini sendok nasi ini, centong nasi ini terbuat dari plastik. Gambar yang kedua sayang, ada asbak. Dilihat gambarnya betul-betul terbuat dari kayu? Ya, betul sekali. Asbak yang terlihat dalam gambar terbuat dari kayu. Yang ketiga ada mainan pesawat nih. Kira-kira ini gambar ini terbuat dari kayu mainannya atau bukan ya? Betul sekali, terbuat dari kayu. Nah, kita lagi yuk, coba yuk. Bu Guru punya 3 gambar lagi nih nak. Nah, ada 3 gambar lagi nih, mainan-mainan kereta api. Kira-kira gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan yang ketiga ini yang mana yang merupakan benda yang terbuat dari kayu ya? Coba yuk gambar yang pertama ada pop it nak. Coba yuk apakah terbuat dari kayu? Tata, ternyata bukan, terbuatnya dari karet Bu, betul sekali. Lalu gambar yang kedua sayangku, apakah terbuat dari kayu? Oh, ternyata juga bukan. Ini adalah mainan kereta api yang terbuat dari plastik. Yang ketiga sayang, mainan kereta api juga nih. Dilihat baik-baik, terbuat dari kayu atau bukan? Betul sekali, terbuat dari kayu. Nah yuk, tadi kita belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Sekarang kita belajar lagi tentang benda-benda di sekitar kalian yang terbuat dari benda-benda lagi nih. Terbuat dari bahan apa ya Bu ya? Kalian kalau menulis menggunakan pensil di atas apa sayangku? Di atas meja. Untuk menulis buku menggunakan menulis tulisan menggunakan apa? Betul sekali, buku tulis. Nah, bicara tentang buku, walaupun saat ini kita sudah belajar daring, banyak menggunakan laptop, komputer, smartphone, namun buku tulis juga tetap digunakan untuk pembelajaran ya sayang ya. Karena untuk buku tulis sendiri, itu menulisnya menggunakan tangan, itu digunakan supaya kita juga melatih gerak motorik kita. Jadi walaupun belajar daring menggunakan smartphone, menggunakan komputer, menggunakan notebook, tapi kita tetap memerlukan sebuah buku. Nah, dalam sebuah buku, kalau kita membicarakan buku, tidak lepas nih dari lembaran-lembaran buku, yaitu kertas. Nah, coba yuk, sejarah kertas. Kita pertama-tama berbicara tentang sejarah kertas ya sayang ya.
pada zaman dahulu menulis di atas sebuah kertas itu masih menggunakan kulit binatang, pelepah pohon, bambu maupun kain sutra. Namun kalau misalkan menggunakan kain sutra itu kan harganya mahal. Jadi padahal kita memerlukan tulisan yang banyak, tetapi kalau menggunakan kain sutra sungguh banyak tidak menghemat uang, tidak menghemat pengeluaran kita. Oleh karena itu pada masa kekaisaran Cina pada tahun 105 Masehi, di masa pemerintahan dinasti Han, yaitu Kaisar Cailun. Nah ini adalah Kaisar Cailun. Beliau ini mempunyai ide atau mempunyai pendapat. Dia ingin membuat sebuah benda yang digunakan untuk menulis nih nak. Nah, Kaisar Cailun ini awalnya itu membuat lembaran kertas yang berasal dari kulit pohon murbei yang direndam air kemudian dipukul-pukul sampai seratnya terkelupas. Lalu kulit pohon murbei tadi dicampur dengan bahan rami, kain bekas, dan juga jala ikan. Sehingga menyerupai sedemikian rupa, dipukul-pukul, ditekan-tekan, dan juga dikeringkan sampai menjadi bentuknya seperti ini nak. Nah, ini adalah kertas yang pertama kali diciptakan. Walaupun bentuknya belum sebagus sekarang, tapi ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya kertas yang bisa kalian gunakan sampai saat ini. Nah, kertas ini bahan bakunya adalah terbuat dari pohon. Nah, pohon ini juga tergantung dari tempat ataupun populasi di mana pohon tersebut tumbuh. Contohnya di Amerika, bahan pembuat kertas terbuat dari pohon murbei dan juga pohon pinus. Sedangkan di Indonesia sendiri yang digunakan adalah bahan bakunya yaitu pohon akasia. Sekarang kita lanjut yuk sayang yuk. Kita ke proses pembuatan kertas. Yang pertama, sudah pasti pohon-pohon dipanen, ditebang, lalu dibawa ke dalam pabrik. Nah, dari pabrik ini kemudian kayu dicacah hingga menjadi serpihan-serpihan kayu yang nantinya akan dibuat menjadi kertas. Selanjutnya yaitu serpihan-serpihan tadi dimasak dalam tangki raksasa bertekanan tinggi, dicampur juga dengan air sehingga serpihan-serpihan kayu itu meleleh menjadi bubur kertas atau pulp. Yang selanjutnya adalah bubur kertas atau pulp mulai terlihat bentuknya dan disaring sehingga tinggal sisanya ampas saja sayang. Setelah itu ditekan, dipres, ditipiskan, dipipihkan sehingga menjadi gelondongan kertas raksasa. Nah, gelondongan kertas raksasa ini yang siap kita pakai sehari-hari, nanti dipotong sesuai dengan ukuran yang akan kita gunakan. Setelah dipotong-potong, selanjutnya adalah kertas-kertas tersebut dikirim ke seluruh penjuru dunia, baik lewat jalur darat maupun jalur laut. Nah, ada fakta menarik nih mengenai kertas nih sayangku. Jika kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita telah menghemat 13 batang pohon. Jadi kalau misalkan kita menghemat 2 ton kertas, berarti kita sudah menghemat 26 batang pohon. Di sini ada Udin dan juga Siti nih. Udin mempunyai saran atau ide. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang untuk menghemat kertas, aku menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai bisa digunakan lagi. Lalu kalau Siti punya ide untuk menghemat kertas, aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Jadi menggunakan kertasnya itu hanya di 2 sisinya ya sayang, jadi di sisi depan dan juga sisi belakang. Nah, kalau tadi ada cara-cara proses pembuatan kertas, sekarang ada arti kata-kata sulit nih sayang. Ada selulosa. Apa itu selulosa? Selulosa adalah zat penyusun tanaman berupa serat-serat. Yang kedua ada kata lunak. Apa itu lunak, Bu? Lunak artinya lembut, empuk, dan juga tidak keras. Yang ketiga ada ampas. Ampas adalah sisa hasil proses pengolahan yang sudah tidak terpakai lagi. Lalu yang keempat ada pulp. Pulp itu adalah bubur kertas, yaitu sisa hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat. Yang selanjutnya ada pipih. Pipih artinya permukaan yang tipis dan juga rata. Lalu yang selanjutnya ada menyerap. Menyerap itu artinya memasukkan atau masuknya benda cair ke dalam celah-celah kecil suatu benda. Selanjutnya ada kardus.
Kardus yaitu benda yang terbuat dari beberapa lapis kertas dan juga memiliki struktur yang kuat, yang kokoh. Ada lagi kata-kata sulit yaitu serat. Serat merupakan unsur atau benda yang memiliki bentuk menyerupai benang dan juga tidak dapat dicerna. Yang terakhir ada menggiling. Menggiling artinya melumatkan atau menghaluskan. Nah, coba yuk, tadi sudah mengenal kata-kata sulit. Sekarang Bu Guru punya tugas mandiri untuk kalian di rumah. Kalian membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata sulit, kosakata yang tadi Bu Guru sebutkan. Kalian bisa langsung tuliskan di buku tulis. Lihat di buku tema halaman 26 ya sayang ya. Nanti kalau sudah selesai tugas tersebut kalian fotokan dan juga kirim ke guru kalian masing-masing. Nah, demikian penjelasan Bu Guru tentang pengelompokan benda, tentang asal-usul sebuah benda. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya sayang ya, belajar dengan Bu Hana ya. Nanti kita bertemu lagi di dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.